Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Kelihatan pucuk-pucuknya seperti bangunan-bangunan berbentuk piramid. Bukan hanya cuma satu atau dua ya, tapi ratusan. Benar-benar kami temukan ratusan di seluruh Indonesia. Selamat malam. Di sini saya bersama teman-teman dari Turangga Seto. Saya perkenalkan dulu. Sebelah saya namanya Rehan Al-Gadri. Sebelahnya lagi Nathan yang kayak bule. Terus sebelahnya lagi itu Emir Al-Gadri, masih saudaraan dengan Rehan. Dan yang paling ujung adalah Mas Maya Suara. Mungkin nanti teman kita akan menjelaskan satu persatu. Baik, untuk seterusnya mungkin ini Rehan Al-Gadri dulu yang akan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Al-Gadri. Selain dari perekonomian dan pariwisata yang akan berkembang setelah penemuan-penemuan ini terbukti, sebenarnya ada makna dan tujuan yang lebih dalam dari semua ini. Coba kalian semua bayangkan ketika penemuan-penemuan ini sudah muncul dan terbukti bahwa leluhur kita mempunyai kepahaman tentang astronomi yang di luar dugaan. Apa yang kalian rasakan? Bangga kan kalian? Kebanggaan ini mempunyai makna yang lebih dalam. Kebanggaan ini adalah pemicu dari benih-benih jiwa nasionalisme. Ketika kebanggaan terhadap negara sendiri timbul dalam hati kita, di setiap insan Indonesia, seluruh bangsa kita, otomatis kita akan lebih berjiwa nasionalis. Kita akan lebih memperjuangkan banget. Kita bisa membanggakan dan terus akan memperjuangkan bangsa kita. Interpretasinya oleh seorang ahli yang menyatakan bahwa gunung ini adalah man-made. Kebetulan juga saya ingin berbagi cerita kepada kalian semua tentang komunikasi saya terhadap profesor yang menemukan piramid di Bosnia melalui email. Jadi pada saat itu saya kirimkan ke beliau hasil uji geolistrik beserta foto dan topografi anomali ke dia. Saya kirimkan semua ke dia. Saya tanya, menurut kamu interpretasinya gimana? Dan jawabannya dia sangat detail sekali, bahwa dia menyatakan bahwa lapisan sistematis yang ada di uji geolistrik itu adalah artificial origin atau buatan manusia. Dan ini menurut pengalamannya dia dari penemuan-penemuan situs arkeologis sebelum-sebelumnya. Jadi emang semua seperti itu gitu. Jadi maka kami himbau kalian semua untuk mendukung gerakan kami. Bisa jadi gunung-gunung yang belum kita tes secara ilmiah juga kemungkinan besar adalah piramid semua gitu. Terima kasih. Sebelumnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emir ya. Mungkin melanjutkan saja dari Rehan. Jadi saya ngambil contoh paralel dari luar ya, bukan dari Indonesia saja gitu. Jadi biar kita berasa, loh kok tiba-tiba zaman sekarang muncul kayak gini, maksudnya apa gitu. Dan mungkin dengan menarik contoh dari luar kelihatan lebih jelas ya. Seperti yang di Bosnia sekarang itu ditemukan piramid yang sudah diuji carbon dating, itu umurnya 30 sampai 40 ribu tahun. Bayangkan saja. Dan apa yang kita ketahui di sejarah umum, piramid yang tertua itu ada di Mesir, dan itu tidak lebih dari 45 ribu tahun yang lalu. Bayangin saja peradaban apa yang bisa membuat bangunan berbentuk piramid setinggi 250 meteran pada masa 40.000 tahun yang lalu. Saya bisa kasih contoh satu lagi. Sekarang di Nicaragua kalau nggak salah,
Nicaragua tuh di Central America ya, di Amerika Latin, diketemukan satu, bukan kompleks saja ya, sebenarnya satu kota besarnya tuh sebesar kota modern yang masih tertimbun di bawah hutan. Pucuk-pucuknya seperti bangunan-bangunan berbentuk piramid. Dan mereka percaya bahwa inilah pusat kerajaan Maya zaman dulu. Ini sekarang lagi terjadi di Latin Amerika ya. Begitupun yang di Jepang, ya kan? Ada bangunan namanya Yoniguni di Jepang. Itu ada di selatan, bagian selatannya di bawah laut. Ini yang lucunya di bawah laut. Bangunan berbentuk kotak dan kelihatan dari struktur-struktur tangga. Mereka juga belum yakin ini umurnya berapa ya, cuman yang jelas sangat tua, karena kalau dia bisa tenggelam kan mungkin aja itu kena apa namanya ya kena flooding atau kena apa gitu yang bisa bikin dia ambles gitu. Jadi ini apa namanya, saat dan kesempatan yang sangat menarik bagi kita semua, karena muncul hal-hal seperti ini yang aneh-aneh di seluruh dunia gitu. Jadi ini saat yang sangat menyenangkan sebenarnya buat kita ya. Jadi kita mengundang semua rakyat Indonesia, dan seperti yang bisa lihat di presentasi tadi, bukan hanya cuma satu atau dua ya, tapi ratusan. Benar-benar kami temukan ratusan di seluruh Indonesia gitu. Jadi turut menyimak dan turut membuka matanya lebar-lebar. Pasti akan ada kejutan-kejutan lagi di depan. Terima kasih. Nanti mungkin ke session video ketiga ya Mas. Tapi tunggu dulu, sedikit pengantar bahwa apa sih gunanya kita mencoba mengungkapkan sejarah leluhur kita, sejarah bangsa kita, sejarah nenek moyang kita. Sementara bangsa kita lagi carut marut, bangsa kita lagi berhadapan dengan masalah korupsi, masalah sosial, masalah ekonomi, masalah pendidikan dan lain sebagainya. Sementara saat ini kita seperti kebingungan menghadapi dan untuk mensolusikan semua itu. Jadi, fokus kita sebetulnya bukan hanya mengungkap bukti fisik ya, karena di balik bukti-bukti fisik ini kita ternyata menemukan satu fakta bahwa leluhur kita ini sudah memiliki kemampuan pengetahuan di bidang keilmuan dan teknologi untuk menghadapi permasalahan kehidupan. Jadi kalau ditanya saat ini kita atau teman-teman di sini mengeluh masalah sistem pendidikan nasional. Tapi kalau misalkan dibalikin ditanya, berani nggak saat ini untuk meninggalkan bangku kuliah? Berani nggak saat ini untuk memboikot sistem pendidikan? Keluar deh dari sistem pendidikan yang dibangun sama pemerintah. Mau ngapain setelah itu? Kita pasti kebingungan karena kita nggak tahu mau ngapain kalau kita sekarang nggak sekolah. Sepertinya semua sudah terprem, sudah terpola bahwa sistem yang ada di negara ini saat ini akan sulit diperbaiki. Karena upaya dari sini, upaya dari sana untuk mencoba memperbaiki keadaan dan situasi saat ini mentak-mentok, akhirnya orang baik pun masuk sistem pemerintahan di negara kita ikut jadi buruk. Kalau orang Sunda ada bilang lauk buruk milu mijah. Jadi ketika satu orang memiliki niat baik, satu orang memiliki sifat baik, masuk ke sistem yang buruk, dia akan menjadi musuh bersama orang lain karena sistemnya sudah rusak. Ini sangat sulit.
Sementara kita tidak mengetahui bahwa sebetulnya leluhur kita memiliki cara-cara untuk menghadapi persoalan seperti ini. Kita tidak pernah mau mencoba mempelajari semua itu karena apa? Sejarah yang sekarang kita baca sama sekali tidak memiliki atau menampakkan kebanggaan kepada kita bahwa leluhur kita orang-orang beradab. Ingat, fosil yang ditemukan di Sangiran itu yang disebut Pithecanthropus erectus, Paleojapanicus, malah disebutnya manusia kera yang berevolusi menjadi manusia. Sementara kitab-kitab agama apapun di sini bicara bahwa Tuhan menciptakan manusia langsung ke bumi, ini bukan monyet yang berevolusi menjadi manusia, melainkan langsung manusia. Jadi ini kita ungkap kenapa ada bukti-bukti bangunan yang tertimbun saat ini untuk menunjukkan bahwa sebetulnya dulu leluhur kita sudah memiliki ilmu pengetahuan yang maju tentang kehidupan. Untuk sampai ke sana kita belum buka dulu. Di sini kami dari beserta tim Turangga Seto sebenarnya sudah lama curiga bahwa negara ini tidak sekerdil yang tertera di sejarah yang ada. Kita mencurigai berbagai banyak hal karena kita mendapatkan bolong-bolong di sejarah yang luar biasa. Salah satu pertanyaan kita yang sampai sekarang ini belum bisa kita jawab adalah, kalau misalkan Belanda ini mendaratnya di Batavia, maka seharusnya dalam mereka membuat perkebunan tebu untuk pabrik gula dan sebagainya kan harusnya dekat jangan Jakarta ya, supaya untuk ekspor supaya mudah. Tapi kenyataannya pabrik gula terdekat adanya di Cirebon, makin ke Jawa Tengah, Jawa Timur makin banyak, makin mendekati pusat Majapahit makin banyak pabrik gula. Ini aneh, karena kalau misalkan pabrik itu dibikin di misalkan Madiun, kemudian nanti diekspornya melalui Jakarta, dalam kondisi waktu itu yang belum ada mobil, belum ada truk, berarti gula setelah jadi harus naikkan ke kereta, dibawa ke Jakarta, baru diekspor ke luar kota, ke luar negeri. Aneh kan? Kenapa nggak nanam di sekitar Jakarta aja gitu? Tapi kenyataan seperti itu kan kita tidak pernah bisa mendapatkan jawaban. Akhirnya dari satu pertanyaan satu ke pertanyaan yang lain, kita mulai menelusuri sejarah yang ada. Dan dari perjalanan kita, mulai dari membaca relief percandi, yang kita temukan ternyata tidak sesuai dengan pembacaan yang sudah tertera di buku-buku sejarah. Seperti misalkan di Candi Prambanan itu dikatakan ada cerita Ramayana, bisa dilihat nggak ada cerita Ramayana di Candi Prambanan. Begitu juga di Borobudur. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.